Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah membahas lengkap dua fungisida yang sangat familiar di kalangan para petani, yaitu fungisida Ditan M4580WP dan fungisida Antrakol 70WP. Maka di kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan tentang efektivitas dari mixing atau pencampuran dua pestisida ini, dan pestisida manakah yang lebih bagus. Karena pada dasarnya dua jenis merek dagang pestisida ini sama-sama diproduksi oleh dua perusahaan pestisida ternama di Indonesia, yaitu PT Corteva yang merupakan produsen fungisida Ditan dan PT Bayer Indonesia yang merupakan produsen dari fungisida Antrakol 70WP. Dan semoga pembahasan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan-rekan petani yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum kita pada pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia pertanian. Sudah kita ketahui bersama bahwa pestisida Antrakol dan Ditan merupakan dua jenis merek dagang fungisida yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita. Kedua jenis fungisida ini sudah sangat familiar di kalangan para petani. Fungisida Antrakol dan Ditan sama-sama berfungsi untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Tentang sasaran penyakit, fungisida Antrakol 70WP sangat efektif untuk mengendalikan penyakit bercak daun, embun tepung, bercak ungu, antraknosa, bulai pada jagung, rebah semai, busuk pangkal, dan juga rebah batang. Sedangkan fungisida Ditan sangat efektif untuk mengendalikan penyakit antraknosa, busuk daun, busuk buah, bercak daun, cacar daun, busuk batang, dan juga karat daun. Mengenal golongan bahan aktif. Fungisida Antrakol dan Ditan adalah dua jenis fungisida yang berbeda dari segi merek dagang dan juga berbeda pada bahan aktifnya. Bahan aktif Antrakol adalah propinep sebanyak 70%, sedangkan bahan aktif Ditan adalah mancozeb sebanyak 80%. Bahan aktif fungisida propinep dan mancozeb termasuk dalam golongan ditiokarbamat yang bekerja secara kontak. Kedua jenis bahan aktif fungisida tersebut adalah satu golongan dengan kode cara kerja dan juga cara kerja yang sama. Kode cara kerja bahan aktif fungisida golongan ditiokarbamat ini adalah M3, yaitu dengan cara kerja kontak pada banyak target, yang mana terjadi aktivitas kontak bahan aktif fungisida pada target sasaran penyakit pada tanaman, yang pada umumnya cara kerja ini dianggap sebagai satu kelompok fungisida dengan resiko rendah tanpa adanya resistensi pada sasaran penyakit. Bolehkah kita memixing atau mencampur fungisida Antrakol dan juga fungisida Ditan? Pada dasarnya, garis besar dalam mencampur atau memixing dua jenis atau lebih fungisida, kita harus berpedoman pada tiga hal, yaitu bahan aktif, golongan bahan aktif, dan juga cara kerja bahan aktif. Fungisida dengan bahan aktif yang sama tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk melakukan pencampuran.
Kemudian fungisida dengan bahan aktif berbeda, akan tetapi golongan sama juga tidak boleh dicampur atau tidak direkomendasikan untuk melakukan pencampuran. Kemudian fungisida dengan bahan aktif berbeda, golongan bahan aktif berbeda, akan tetapi cara kerjanya sama, itu juga tidak boleh dicampur atau tidak direkomendasikan untuk melakukan pencampuran. Artinya, fungisida yang boleh dicampur adalah fungisida dengan bahan aktif berbeda, golongan berbeda, dan juga cara kerja yang berbeda. Lalu, apakah antrakol dan ditan boleh dicampur dalam satu aplikasi? Seperti yang sudah kita jelaskan di atas, bahwa bahan aktif antrakol dan ditan merupakan bahan aktif yang berbeda, akan tetapi termasuk dalam satu golongan dengan cara kerja yang sama. Jadi bisa kita simpulkan, antrakol 70 WP dan juga ditan E45 80 WP tidak boleh atau tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk dicampur atau dimixing. Lalu di antara kedua fungisida tersebut, fungisida manakah yang lebih bagus? Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, bahwa kedua fungisida tersebut merupakan salah satu produk unggulan dari dua perusahaan pestisida ternama di Indonesia, yang tentunya tidak bisa kita bandingkan secara kualitas karena keduanya memiliki kontrol quality yang bagus sesuai dengan fungsi masing-masing dari fungisida tersebut. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan tambahan referensi serta wawasan baru bagi teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia, dan sampai berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat para petani muda Indonesia.